Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Kang Sarip dan Kang Dewo lewat program spesial Sarwo Sae. Kang Sarip dan Kang Dewo pengen sae. Ini alhamdulillah kemarin kita tema itu loh Kang sing sabar kemarin ya. Saya rasa di DM jenengan ya banyak toh. Wah, alhamdulillah, terima kasih. Matur nuwun. Sudah banyak merespon secara positif. Ya, ada ayahnya jempol-jempol, tapi ada yang menarik, ada yang tanya ini. Gimana? Ini saya catat ini dari @budi_009, matur nuwun ya, yang memiliki akun ini yang sudah DM. Oke, bagus itu temanya sabar. Cuma mau tanya ini Kang Sarip sama Kang Dewo, kalau konteksnya kekinian, dalam hal ini sekarang ini kan lagi polemik istilahnya ya, soal vaksin. Jadi bagaimana dia pertanyaannya untuk menyikapinya? Satu pihak mereka sudah nggak sabar, pengen segera divaksin. Ya. Kan diinformasikan oleh pemerintah Januari seperti kayak Tulungagung Blitar ini kan mundur. Belum. Rencananya pertengahan Januari sudah mulai tenaga nakes ya, tenaga kesehatan, tetapi akhirnya mundur jadwalnya. Segera divaksin, pertimbangan banyak ya yang terkonfirmasi positif. Maksud saya proses mau divaksin ini loh, pelaksanaannya kan masih mundur. Jadi ada satu pihak itu tidak sabar, suwen mentoh gitu. Sementara di pihak lain ada yang malah tidak mau, menolak ya. Bahkan yang belakangan viral itu dari salah satu anggota DPR RI ya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Wamenkumham Pak Edi Hiarits ya, bahwa vaksin itu adalah atau divaksin itu adalah kewajiban. Beliau menyampaikan itu merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang kesehatan, bahwa masyarakat itu selain mendapatkan hak terjaminnya kesehatannya, tetapi juga dia punya kewajiban untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya. Lalu beliau juga merujuk pada pasal 93 Undang-Undang Darurat Kesehatan. Pertanyaannya yang muncul, kalau itu sebuah kewajiban, kalau dilanggar bagaimana, gitu kan? Nah, beliau menyampaikan lewat pasal 93 Undang-Undang Darurat itu, bagi pelanggaran mendapatkan hukuman 1 tahun penjara atau denda maksimal 100 juta. Sehingga ini kan polemik. Sitoke ra sabar andang-andang, sitoke pokoknya wis gah. Bahkan ya tidak sabar juga sebenarnya. Nah, konteks sabar itu lah. Nggak mau, terus akhirnya banyak yang mempengaruhi yang lain, memprovokasi yang lain. Betul. Untuk tidak mau. Gimana ini kita ngobrolin itu aja? Gini Kang Dewo, memang kemarin kita sudah dapat satu ilmu tentang kesabaran itu kayak apa sih begitu ya. Dalam halaman berikutnya kita hari ini berbicara tentang kesabaran. Ada tingkatan-tingkatan atau derajatnya sebenarnya sabar itu. Oh gitu ya, jadi kan kemarin kabar gembira bagi yang bersabar. Tapi saya kira tak jeruneh gitu. Iya. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Sakit, ada saudara yang meninggal, ada teman yang sakit dan seterusnya. Ini sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Ini sabar. Tingkatan yang pertama. Masih ada lagi. Masih ada 3 tingkatan. Yang tingkatan kedua adalah sabar dalam ketaatan atau beribadah. Ketaatan dalam beribadah. Ini juga harus sabar. Ya, contohnya misalkan kita musim puasa, kita berniat puasa pada saat sebelum imsak sampai menjelang maghrib dan berbuka, ini harus sabar menunggu. Sabar nunggui beduk maghrib. Ini sabar dalam ketaatan. Kemudian yang puncak kesabaran adalah kesabaran yang ketiga. Kesabaran dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan. Gimana ini contoh-contoh? Dulu pernah dicontohkan oleh Nabi
Yusuf ya. Yang ganteng itu ya. Yang terkenal ganteng. kegantengannya. Pada suatu ketika, pada kondisi tertentu, dia ada peluang untuk maksiat, berzina dengan seorang gadis bangsawan, cantik, jelita. Tetapi peluang itu tidak dilakukan, dihindari. Dia bisa memanage dirinya, nafsunya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini sabar yang Tertinggi posisi yang ya? puncak. Termasuk bisa jadi ini Kang Dewo, ada teman kita yang nggak sepakat, memprovokasi kita, membuli orang, membuat berita yang tidak bagus, palsu dan seterusnya. Akhirnya kita keluar dari atau menahan diri untuk tidak masuk dalam komunitas itu misalkan begitu. Itu bagian dari kesabaran yang puncak. Ya, artinya yang terakhir, contoh yang terakhir tadi adalah nggak nambah keruh ya. Nah, betul. Berarti kalau sekarang ini, kondisi sekarang ini, kalau kita ikut masuk ke dalam memperkeruh keadaan, apapun pilihan Anda, ya, Ya, toh, ya. itu ya termasuk kita kategori ya nggak sabar. Nggak sabar, tidak ada peluang mendapatkan Cek, derajat mulia. Ini kalau bicara tingkatan, kenapa kok ditingkat-tingkatkan? Ya, Kok ada tingkatannya itu, apa ada scoring? ya banyak riwayat Ada sih. apa Ya. dia apa? Banyak riwayat. Gimana? Yang pertama tadi kan sabar dalam menghadapi musibah. Musibah. Ada saudara meninggal, ada teman yang meninggal. Ya, orang yang meninggal itu pilihannya ya sabar begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar. Ya memang itu sudah terjadi. Ya piye neh, kan ngono. Ini tingkatan sabar yang pertama. Derajatnya banyak riwayat mengatakan ada 300 derajat. Ini sudah luar biasa. 300 derajat. 300 derajat. Dia dinaikkan 300 derajat. Oke. Kemudian yang kedua, sabar dalam Ketaatan ketaatan ibadah. Skornya berapa ini? Skornya lebih tinggi lagi, 600 derajat. 600 derajat. Oh, pantesan ada tingkatannya. Nah, ini yang paling tinggi nih, Yang menghindari kemaksiatan, skornya 900. oh, Luar biasa. Jadi 300, tingkatannya 600, 900. sangat tinggi. Ada Jadi- peluang, misalkan ada peluang kita ini pejabat, kita ini menguasai kebijakan, misalkan ada peluang korupsi, taruhlah begitu. Dia tahu ini peluang korupsi, tapi tidak mengambil peluang itu. Maka ini sabar yang tingkatannya luar biasa. Paling Oke, tinggi. berarti saya kalau boleh menyimpulkan, Kang Syarif, kenapa kok ini derajatnya itu nggak sama nilainya, 300, 600, 900? Ya, Dari yang 300, 600 menghadapi musibah dan beribadah itu, karena kalau menurut kesimpulan saya sendiri, kalau salah nanti dikoreksi, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. betul. Tetapi kalau menghindari kemaksiatan adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi. Jadi kalau sudah terjadi ya kita harus. Ya tadi kan posoi kan ya wis terjadi. Aku wis isu wis niat toh. Wis niat. Wis niat pada saat sahur saya niat untuk berpuasa. Maka proses itu aku tidak sabar, akhirnya aku mokel. Iya. Ya, berarti kan sesuatu yang sudah terjadi. Terus kemudian musibah juga demikian. Baik itu kehilangan, kecelakaan atau apapun, kesehatan dan seterusnya, itu kan sudah terjadi. Sudah. Berarti kita menghadapi sesuatu yang sudah terjadi. Nah, tapi kalau menghindari, kenapa skornya sampai 900 tertinggi? Ya karena sesuatu yang belum terjadi, ada di depan kita, ada peluang, iki lo korupsi. Kan belum tuh ini. Belum. Ini loh. Ambil, berarti kita tidak sabar. Iki lo enek cah itu ayu. Itu tadi Siti Zulaikha tadi ya. Ambil, hilang kesempatannya. Hilang. Iki lo enek kesempatan dibully bocah iki. Ambil, hilang kesabaran. Betul. Betul ya? Betul. Nanti Perjuangannya lebih berat yang paling akhir ini. yang sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Nah, ini bicara skor tadi derajat ya. Ya. Maksudnya derajat itu gimana? Derajat itu pangkat kita di hadapan Allah, pangkat kita di hadapan Tuhan. Jadi orang itu kalau sudah pangkatnya tinggi, dia dekat dengan Allah, maka apapun yang diinginkan
dikabulkan begitu. Privilege, Istimewa. privilege Iya, betul. VIP. VIP. Jadi bahkan di dalam Az-Zumar ayat 10 itu akhir ayatnya itu ada closing yang sangat luar biasa Gimana kan? bahwa ganjaran pahala orang yang sabar itu unlimited, tidak terbatas. Mending. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batasnya. Siapa yang suka unlimited? Data ini aja maunya HP ini dapat data unlimited misalnya. Kalau unlimited mesti kan mahal itu. Iya, mahal ya. Apalagi tentang derajat kita di hadapan Allah. Berarti semakin tinggi, semakin dekat. Kalau semakin dekat, semakin apa tadi digugurkan Dosa-dosanya diijabahi atau dikabulkan Doa-doanya. doa-doanya. Dan pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa. Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, para aulia illah, kekasih-kekasihnya Allah. Ini kan luar biasa. Buncine mek Sabar. penting tenan nih. Jadi kita ini orang-orang biasa, saya Kang Sarip Iya. ini, dan Anda semuanya mungkin yang merasa lah, wong saya bukan kiai atau bukan ulama atau apa, tapi mending iki ya. Iya, berpeluang Berpeluang. untuk bersanding, berjajar dengan orang-orang yang istimewa. Saya menggambarkan seolah-olah ya ada ruangan VIP dengan segala fasilitasnya, privilege-nya. Kita orang-orang biasa berkesempatan duduk di situ berkumpul dengan para petinggi. Istimewa. 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 Dan itu bunyinya cuma sabar. Oke, semakin menguatkan ini untuk yang punya akun @budi_009. Mudah-mudahan tadi obrolan ini tadi bisa ya paling tidak memberikan wacana atau apa yang harus Anda lakukan. Ini satu lagi yang menarik ya. Nah, biar kita bicara dari sudut medis ya, bahwa dirilis oleh Jurnal Kesehatan of American Medical Association ini tahun 2003. Kaitannya sabar dengan kesehatan. Selama ini orang pasti berpikir ya sabar itu kan bisa mengurangi risiko stres dan seterusnya, itu umum ya. Ini ada yang menarik. Dari jurnal ini tahun 2003 dikuatkan oleh penelitian di Singapura, ternyata orang yang bersabar itu mencegah kerusakan DNA. Keren berarti ya. Nah, kalau DNA itu semakin banyak yang rusak, ya kan, maka akan terjadi degeneratif. Fungsi-fungsi organ tubuh itu menurun. Artinya dia cepat tua, gitu kan ya. Secara organ, fisik ya. Nah, umurnya mungkin masih muda, tetapi organ-organnya sudah nggak terlalu banyak yang fungsi. Misal contoh aja di otak ya. Jadi kalau dia suka marah begitu, terus dia nggak sabaran ya, mengalami fungsi degeneratif, C6 tapi gampang lalian. Dan yang kedua, risiko kalau DNA rusak itu lebih mudah terpapar yang namanya kanker. Mending ini. Tahun 2003 sudah ada rilis dari Jurnal Kesehatan tadi, American Medical Association, dan dikuatkan oleh penelitian di Singapura. Iya, itu jelas menguatkan apa yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Gimana kan? Kita nggak boleh sering marah-marah. La taghdab itu. Jangan marah, kan gitu. Jangan marah, tapi ramah. Jangan marah, tapi ramah. Oke, terima kasih Kak Sarip.